Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel Menjadi Dewasa. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya teman-teman? Udah lama aku tidak menyapa teman-teman dari channel Menjadi Dewasa, yang mungkin ada yang nunggu, yang mungkin juga enggak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini aku ingin sharing aja teman-teman, sharing pengalaman ya mungkin ini juga sedang dirasakan oleh teman-teman semuanya di fase menjadi dewasa ini. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa fase menjadi dewasa ini seakan menjadi fase yang berat memang gitu ya, banyak tantangannya, tapi keberatan itu, kesulitan itu bukan berarti kita harus terus-menerus mengeluh di sini. Kita harus terus-menerus mengadu nasib di sini. Aku berat, iya aku juga berat, enggak gitu kan. Tapi kita harus mencoba mengambil benang merahnya agar kita bersyukur untuk menjalani fase dewasa ini. Karena gak semua orang bisa melewati fase dewasa loh. Ada yang Allah udah ambil dia di usia mudanya gitu ya, atau bahkan fase dewasanya juga tidak sebahagia yang dia rasakan gitu kan. Dan aku juga di sini pengen sharing ke teman-teman semuanya tentang, karena hari ini aku take video di kantor gitu kan. Dan tadi hari itu tanggal 20 Juni 2024, dan kalau di UPI itu fase ataupun sekarang tuh lagi ada wisuda gelombang 2. Tadi pas aku berangkat kerja aku lewat tuh kan ya, lewat, dan vibes-nya sedih sih, sedih, jadi kayak terpancing memori zaman dahulu kala, enggak zaman dahulu juga sih, ketika Februari aku wisuda gitu ya, orang tua datang, adik-adik semuanya, keluarga datang, kayak sedih sih gitu. Tapi aku jadi paham ada satu statement yang sering orang-orang katakan ketika kita di wisuda, ketika kita sudah lulus kuliah, ketika kita sudah menyelesaikan amanah kita di perkuliahan, orang-orang selalu bilang, "Welcome to the real life." Selamat datang di kehidupan yang sebenarnya. Mungkin aku waktu itu berpikir, emang kehidupan sebenarnya apa sih gitu loh. Maksudnya apa sih gitu loh. Kayak gitu kan. Hingga pada akhirnya pikiran-pikiran itu terjawab ketika aku sudah menjalaninya. Sekarang tahun 2024 adalah tahun pertama aku pasca lulus kuliah gitu ya. Aku alhamdulillah beres di tahun 2023. Tahun pertama aku juga bekerja. Tahun pertama aku juga mencoba untuk berkontribusi di lingkungan yang beneran real. Aku bukan siapa-siapa gitu. Aku mulai dari nol lagi. Dan ternyata memang setelah dijalani hampir setengah tahun di tahun 2024 dengan status yang berbeda, bukan mahasiswa lagi, pernyataan yang disampaikan oleh teman-temanku ketika wisuda welcome to the real life emang beneran real life sih gitu loh. Oh ini ya kehidupan yang sebenarnya. Mungkin kalau di kampus kita masih, ketika kita track recordnya bagus ya, misal aku pernah di organisasi A, B, C, D, E, orang-orang kenal sama aku. Tapi ketika aku udah lulus kuliah, siapa sih Indah? Gak ada kok yang kenal sama Indah, ya kan? Gak ada tuh, misalkan ke Bandung Timur gak ada yang kenal sama Indah. Karena track record itu dibangun ya di kampus aja. Ketika kita udah keluar kampus gak ada tuh yang kenal sama kita. Kita harus membangun branding dari nol lagi kan, kayak gitu di lingkungan luar kampus. Walaupun misalkan kita sudah branding di sosial media, itu beda lagi konsepnya. Terus dinamikanya juga ternyata sangat luar biasa ya, apalagi ketika pasca kampus kita pikirannya itu kita berusaha untuk mandiri secara finansial pastinya gitu ya. Nggak pasti kan kita orang-orang dewasa yang udah lulus kuliah, yang udah bekerja, agak sungkan ya, masa sih minta bantuan terus sama orang tua. Kita harus berdiri di kaki sendiri gitu ya, kita harus mencoba untuk mandiri secara finansial, kita harus coba mandiri secara emosional. Maksudnya mandiri secara emosional adalah ketika kita punya masalah, pasti mungkin seringkali teman-teman pengennya orang tua ataupun keluarga nggak tahu akan masalah yang sedang teman-teman hadapi. Karena apa? Karena takut orang tua khawatir, karena takut orang tua overthinking dan lain sebagainya. Sampai kita bilang, kalau misalkan bilangnya aku ada masalah mah, tapi
cukup doain aja semoga selesai masalahnya, kayak gitu. Tuh, jadi kita nggak mau membebani orang tua dengan masalah-masalah kita, dengan pikiran-pikiran kita yang sebenarnya berat ternyata ya fase dewasa ini. Yang aku rasakan ya, aku mungkin teman-teman juga rasakan. Apalagi aku merasa bahwa fase quarter life crisis ini fase dimana aku masuk ke dunia lain gitu, dunia dimana ya kita serba harus survive dengan diri kita sendiri gitu ya, kita harus memperjuangkan diri kita sendiri. Aku merasa kok kembali kita mencari jati diri kita. Pasca lulus itu mungkin kita juga akan dihadapkan apakah aku akan bekerja sesuai dengan passionku, atau aku akan bekerja sesuai dengan kebutuhanku, atau aku akan bekerja sesuai dengan jurusanku. Kalau dengan passion, kita pasti akan milih-milih dong pekerjaan mana yang sesuai dengan passionku, sesuai dengan jurusanku. Tapi kalau sesuai kebutuhan, mana gitu lowongan pekerjaan yang lagi buka, aku bakalan masuk ke sana. Gitu kan? Itu jadi satu hal yang kebimbangan yang kita sering rasakan ketika pasca lulus kampus. Iya sih, misalkan hari itu sidang, sidang seneng, bahagia, alhamdulillah udah selesai. Tapi besoknya kayak mikir tuh kayak, aku mau kemana ya? Aku mau lanjut kemana ya? Kalau aku kerja, aku mau kerja di mana ya? Nanti lingkungan pekerjaannya enak gak ya? Toksik gak ya? Gitu, kayak gitu kan. Jadi kayak banyak pikiran-pikiran yang luar biasa lah ya. Terus juga menurutku ketika quarter life crisis ini, kita seakan mencari jati diri lagi. Kita seakan mencari goals kita. Kayak aku selalu mikir sebenarnya tujuan hidup aku tuh apa sih? Apakah aku kerja, ya pulang kerja pulang berorganisasi dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang aku cari gitu loh? Standar kebahagiaan aku tuh apa ya? Ketika aku di sini aku nggak bahagia, aku di sini aku juga tertekan, aku di sini aku juga seakan tidak dihargai dan lain sebagainya. Sebenarnya standar kebahagiaan aku tuh apa gitu? Kenapa pada akhirnya di masa quarter life crisis kita selalu merasa mengeluh? Kenapa ya Allah kok berat banget ya? Kenapa ya Allah kok hal tersebut tuh terjadi pada aku ya? Kenapa sih ya Allah? Kenapa sih ya Allah kayak gitu? Atau bahkan mungkin teman-teman ada fase di mana teman-teman menyalahkan Allah. Kenapa sih Allah gak adil banget? Gitu. Kenapa sih Allah kayak aku tuh capek ya Allah kayak gini terus, kenapa sih gitu? Pasti ada masa itu gitu teman-teman. Jadi kayak ya standar kebahagiaan aku tuh sebenarnya apa ya? Ya Allah kok kayaknya berat banget ya, sampai karena teman-teman memikirkan diri sendiri ya mungkin orang-orang berpikir bahwa oh pas kalau lulus kuliah nikah nih gitu kan. Ya gak apa-apa sih kalau udah ada calonnya mah, cuman aku berpikir bahwa oh dengan diriku sendiri saja masih belum beres, atau misalnya teman-teman juga masih belum beres dengan diri teman-teman tadi memikirkan visi ke depan tuh apa. Ya mungkin ketika jadi mahasiswa idealis banget ya gitu kan, aku visinya besar, aku pengen A B C D E, tapi ketika pas lulus bertemu dengan realita kayak mikir lagi aku sebenarnya maunya apa sih, standar kebahagiaan aku tuh apa sih gitu ya. Dan pastinya ketika pas lulus kuliah teman-teman kamu tuh semakin hilang gitu, gak ada teman yang abadi. Duh berat banget nih. Maksudnya adalah kayak mungkin teman-teman kamu akan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dengan kesibukannya masing-masing, hingga pada akhirnya kamu akan merasa sendiri. Di masa quarter life crisis itu udah mah kamu tadi ditimpa dengan kebimbangan standar kebahagiaan aku apa, sebenarnya aku tuh hidup tuh mau ngapain gitu loh, sebenarnya aku tuh mau ngapain, tujuan hidup tuh aku tuh apa dan lain sebagainya. Ditambah teman-teman gak ada temen tuh, teman-temannya pada hilang. Ya mungkin ada satu dua mah yang jadi pegangan, karena memang apalagi perempuan ya, perempuan tuh bagiku sebagai perempuan kita butuh orang yang mendengarkan gitu ya, yang kita trust bahwa dia bisa mendengarkan keluhan-keluhan kita. Mengeluh tuh sebenarnya boleh ya, tapi bukan mengeluh terus-terusan. Kadang emosional yang kita rasakan itu selalu harus diungkapkan. Kalau perempuan ya harus disampaikan, harus diceritakan. Walaupun itu tidak menyelesaikan masalah, kita cuma butuh didengarkan. Ini kuncinya sebenarnya. Dan ini juga ternyata aku ambil dari benang merahnya. Ini juga salah satu teknik komunikasi gitu. Ketika kita misalkan mendengarkan seseorang yang curhat ke kita, meminta pendapat kita, maka yang pertama yang harus kita tahu adalah sebenarnya dia punya masalah apa, sebenarnya kehidupan dia seberat apa, dan lain sebagainya, baru kita respon dia. Karena apa? Ketika misalkan kita merespon orang ya
dah aku pengen curhat sama kamu. Oke, silahkan, kamu gimana, masalahnya apa, lagi berat apanya gitu. Jadi kita tahu dulu latar belakang dia menanyakan itu teh apa. Karena kalau kita nggak tahu, kita latar belakang dia menanyakan hal tersebut permasalahannya apa, itu kita bisa menyampaikan sesuatu yang menyakiti hati dia gitu. Karena perempuan itu nggak perlu judgement gitu ya. Mungkin perempuan banyak yang butuh validasi. Menurutku iya sih, ketika kita curhat tuh sebenarnya pengen didengerin aja gitu kan, baru dikasih pendapat yang nggak ngejudgement gitu loh, kayak gitu. Jadi memang itu juga jadi masuk ke quarter life crisis. Kita harus bisa memahami orang-orang yang misalkan ada temenmu yang pengen curhat nih, dah aku pengen curhat, kita harus cari tahu dulu nih, kamu permasalahannya apa, lagi berat nih masalah apa nih gitu. Baru masuk kita dengerin dulu sampai akhir, baru kita coba posisikan diri kita sebagai dia, apa sih yang kita rasakan, karena memang perempuan sesensitif itu. Dan ya, masa quarter life crisis ini jadi banyak hal yang harus dipelajari lagi, mempelajari diri sendiri, kayak sebenarnya kayak merenung apa sih maunya aku gitu kan. Aku sebenarnya punya visi apa ya, walaupun visi kita udah dirancang tuh dari masa kuliah gitu, tapi kan ketika masuk masa quarter life crisis kayak ternyata realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita harus menyusun kembali visinya, apa sih yang membuat kita terus menerus bergerak, apa sih yang memantik kita terus menerus belajar dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ya sih memang berat kalau misalkan manusia mengeluh juga gak apa-apa, karena di Al-Quran juga ada ya, innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia itu diciptakan suka mengeluh gitu. Tapi keluhan-keluhan itu ya jangan sampai keterusan aja mengeluh, dan jangan sampai kita menyalahkan Allah. Karena aku juga pernah merasa ada di fase aku menyalahkan Allah dengan dinamika yang sangat luar biasa. Kenapa semakin aku mendekat ke Allah, semakin malah berantakan ya? Maksudnya adalah, mungkin ini adalah sebuah ujian ya, ujian kesabaran bahwa pertolongan Allah itu ada di akhir untuk melihat bagaimana kesungguhan kita. Kayak gitu. Bahkan aku juga dapat insight bahwa perbedaan antara cobaan atau ujian dengan musibah itu adalah diletak bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Kalau misalkan kita dikasih ujian nih sama Allah, kita semakin dekat sama Allah, kita semakin ibadahnya kuat sama Allah, itu berarti ujian. Tapi ketika misalkan ada satu cobaan, ada satu permasalahan yang membuat kita semakin jauh dari Allah, itu hati-hati teman-teman, itu bisa jadi adalah musibah, atau bahasa lainnya adalah istidraj gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayak quarter life crisis ini bukan untuk dikeluhkan, bukan untuk ditangisi juga. Gak apa-apa sih nangis, gak apa-apa, wajar banget. Apalagi buat perempuan, kalian harus nangis ketika ada satu hal yang membuat kalian nangis. Jangan dipendem, karena kalau dipendem bakalan jadi bom waktu yang satu hari, atau bukan satu hari ya, seketika atau suatu saat bakalan meledak gitu loh. Jadi kalau mau nangis, nangis aja. Tapi yang aku pelajari adalah ketika menghadapi quarter life crisis ini, yang harus kita kuatkan adalah keimanan kita pastinya, kekuatan kita pastinya, kekuatan hati, kekuatan fisik, kekuatan mental, dan kita harus menerima rasa syukur gitu loh. Pastinya adalah ketika apapun yang terjadi pada diri kita, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, ketika kenyataan juga tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bukan berarti rencana kita gagal loh gitu loh. Allah menunda sesuatu yang kita inginkan tuh bukan berarti Allah tuh gak sayang sama kita, bukan berarti Allah tuh benci sama kita, tapi karena Allah sayang sama kita. Kalau misalkan dibuka tuh tabirnya, bagaimana Allah merancang skenario hidup kita, barangkali kita akan terus menerus bersyukur sama Allah. Ya Allah, makasih banyak ya Allah, karena kita gak tahu loh dinamika ke depan tuh seperti apa gitu. Ketika kita menyusun rencana kita dan pada akhirnya rencana Allah yang terjadi, mungkin kita kecewa, dan di sana yang harus harus ditimbulkan rasa syukurnya. Ya Allah, terima kasih banyak. Atau rasa ikhlasnya. Ya Allah, terima kasih banyak. Karena kita seringkali fokus, memang benar ya, aku dapat juga kajian dari Kiai, kita seringkali fokus pada kesulitan dan permasalahan yang sedang kita hadapi, tapi kita tidak fokus pada nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita.
Misal aku waktu itu pernah ada satu permasalahan yang mungkin berat banget, beneran berat banget di masa quarter life crisis ini, sebulan 2 bulan yang lalu lah, yang membuat aku kayaknya down banget, membuat kayak menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Aku lupa gitu ya, aku lupa, oh ternyata masih ada teman-temanku loh yang nanyain kayak, teh kenapa, ada apa, ada yang bisa diceritain gak, dah kalau misalkan butuh bantuan apa-apa bilang aja ya, jangan sungkan. Kayak, oh ternyata masih ada teman-temanku yang care loh, oh ternyata Allah masih ngasih kesempatan aku buat apa ya, buat sholat tahajud, buat bermunajat di sepertiga malamnya. Itu kan nikmat yang aku lupakan loh. Allah masih ngasih aku sehat, ternyata Allah masih ngasih aku kesempatan buat aku mudah buat misalkan buat beribadah sama Allah dan lain sebagainya. Dan itu yang sering kali kita lupa untuk bersyukur. Kita terlalu fokus pada tadi kesulitan, permasalahan yang membuat kita teh, ya Allah capek, ya Allah aku kayaknya mengakhiri hidupku aja deh bisa. Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, kenapa aku juga berpikir bahwa kenapa banyak orang yang stres, kenapa banyak orang yang bunuh diri, kenapa banyak orang yang kayaknya aku lompat aja deh dari jembatan ini, kayaknya ketika naik motor kayaknya aku lompat aja deh gitu kan. Pasti ada perasaan-perasaan itu ketika teman-teman merasa permasalahan beneran berat banget. Tapi ada satu yang menjadi benteng teman-teman, itu adalah iman. Ketika teman-teman punya iman, oh iya, Allah tahu yang terbaik bagi aku kok. Allah pasti memberikan skenario terbaik bagi aku kok. Hingga pada akhirnya ketika Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat luar biasa, membuat kita, ya Allah mau kasih banyak, ya Allah maafin aku. Jadi malu sendiri kayak, ya Allah maafin aku ya Allah, karena aku udah menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Bahkan ketika aku ada di fase itu ya, di fase quarter life crisis, di fase yang lagi berat banget, di fase yang kayaknya apakah aku harus mengakhiri hidupku aja. Itu ada aku baca satu ayat bahwa Allah itu tidak menzolimi hambanya, tapi kita yang menzolimi diri kita sendiri. Makanya doa para nabi yang ada di Al-Quran itu adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu ya. Karena kita tuh sudah menzolimi diri kita sendiri hingga pada akhirnya mungkin hal-hal yang terjadi pada diri kita karena kita sudah zolim dengan diri kita sendiri. Jadi trust bahwa Allah itu memberikan apa yang terbaik bagi kita, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Gitu loh teman-teman. Jadi sama aja gitu kan. Jadi teman-teman yang saat ini memasuki masa quarter life crisis, yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng hadapi, jalani, dan tadi imannya dikuatin lagi karena itu adalah benteng kita agar kita nggak ada pikiran-pikiran tuh untuk bunuh diri, untuk melakukan sesuatu kemaksiatan, untuk melakukan suatu hal yang nggak baik dan lain sebagainya. Jadi kita ada rem ketika apakah aku harus bunuh diri ya? Enggak gitu kan. Allah tahu kok yang terbaik bagi kamu. Allah akan memberikan pertolongan di akhir-akhir. Barangkali ada kejutan yang ingin Allah sampaikan kepada kamu, cuma kamu harus bersabar aja gitu guys. Gitu deh ya, semoga ini juga menjadi refleksi kita bersama ya, dan menjadi satu pemantik kita untuk sama-sama menghadapi fase ini. Semoga juga ketika kita sudah melewati fasenya dengan baik, kita bisa bertemu di versi terbaiknya masing-masing dan kita bisa sama-sama saling ceritakan gimana fase-fase kamu yang sudah kamu jalani. Pasti banyak hikmah, pasti banyak pesan cintanya Allah yang kamu rasakan gitu guys. Semangat, semoga Allah senantiasa kuatkan hati kamu. Dan ada satu doa yang sering aku bacakan adalah, ya Allah, aku tawakalkan setiap kehidupan duniaku kepadamu. Atur saja yang terbaik menurutmu ya Allah. Karena jadi aku ingin menjadi apa yang engkau mau, bukan apa yang aku mau gitu. Tapi ya Allah, tolong kuatkan hati hamba untuk menerima setiap ketetapan darimu. Tolong kuatkan juga hati hamba untuk mengikhlaskan ketika misalkan rencana hamba ini tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Tolong sabarkan hati hamba untuk menghadapi setiap ketetapan darimu. Jadi kita tawakalkan semua kehidupan dunia kita kepada Allah, tapi kita juga minta untuk dikuatin hatinya, minta untuk dikuatin imannya, minta untuk disabarkan, minta untuk diikhlaskan gitu ya. Kayak gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Baiknya datang dari Allah, kurangnya itu ataupun ya tadi kesalahan-kesalahannya datang dari kepribadian aku. Allah alam bisawab, dan kita bakalan ketemu lagi
di episode selanjutnya. Dadah, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.